harusnya Maret Betul. Maret, terus dimundurkan ini karena relaksasi di bulan April. Betul. Nah, tapi seperti apa detailnya? Seperti apa sih sebenarnya penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi atau kebijakannya masing-masing di tiap unit vertikal itu seperti apa di tiap KKP-nya? Kali ini ada Kak Lia nih yang akan bantu menjawab. Nah, maksudnya relaksasi seperti apa dan aturan-aturan ini mungkin boleh diluruskan dulu nih Kak Lia. Karena kayaknya banyak banget Banyak nih. ya. Bahkan ada hoax-hoax ya di luar sana kan ya. Ini kayaknya harus dilurusin dulu. Silahkan nih Kak Lia. Oke, makasih. Halo para pendengar Pro 1 ya. Benar. Oke, dan kawan pajak yang sudah ikutan live kita ya. Betul sekali Kak, bahwa memang sedianya batas waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi itu di tanggal 31 Maret 2026 kemarin. Benar. Namun ini pada tanggal 27 Maret 2026 itu rilis untuk keputusan Menteri Keuangan nomor Cap 55 tahun 2026 itu terkait kebijakan perpajakan sehubungan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan dalam rangka penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2025. Oke. Nah, dijelaskan di situ terkait masa relaksasinya. Nah, ini juga sudah rilis di pengumumannya sebenarnya ya. Oke. Ada pengumumannya juga di Peng 27 tahun 2026. Nah, relaksasi ini sebenarnya batas waktunya itu sebenarnya tetap di 31 Maret. Oh, tetap. Hanya Oke. saja relaksasi itu bentuknya adalah penghapusan sanksi. Oke. Jika melewati batas 31 Maret tadi. Namun sampai dengan batas waktu tertentu. Nanti kita bahas lagi nih batas waktu Benar. lebih detailnya Iya, ya. nanti lebih detailnya Oke. seperti apa. Nah, tapi kalau ngomong tentang detailnya dan juga isi dari ketentuan terkait relaksasi tersebut, ini ada Kak Ata nih. Boleh, Mas. Sepertinya udah hatam nih Kak Ata ya. Kak Ata udah digempur berapa pertanyaan kayaknya. Udah banyak sih Kak. Kak Ata, kalau ngomong-ngomong tentang isi ketentuan terkait relaksasinya, ini kan hal yang baru juga. Terus juga kemarin kan Maret Irsan terasa banget dari kantor juga kemarin udah kayak buruan lapor pajak terus kirim buktinya kalau sudah melaporkan karena memang harus ada laporan-laporan ya karena kita Iya. juga di vertikal juga sama-sama milik negara. Betul. Dan ternyata ada relaksasi. Iya. Coba kemarin saya tidak domba-domba sama kemarin nih Kak Ata. Lama Iya. sekali Ki baru muncul. Iya. Nah, kata isinya seperti apa sebenarnya? Iya, tadi sudah dijelaskan ya ada relaksasi oleh Kak Lia ya. Jadi sebenarnya yang diberikan penghapusan sanksi. Jadi inti relaksasi itu sendiri adalah penghapusan sanksi administrasi. Oh. Jadi sebenarnya Kak, kalau misalnya ada wajib pajak orang pribadi yang terlambat lapor atau terlambat bayar melewati tanggal batas jatuh tempo yang tanggal 31 itu, sebenarnya kan ada sanksi administrasi yang diterbitkan sebesar 100.000 ya untuk denda keterlambatan. Namun dengan adanya ketentuan ini jadinya diberikan penghapusan sanksi administrasi yang meliputi ada 3 macam. Yang pertama, keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk tahun pajak 2025 yang disampaikan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pelaporan. Jadi batasnya sampai dengan tanggal 30 April. 30 April. Iya, 2026. 2026. Berarti kurang lebih masih ada 15 hari lagi. Iya. Ya benar kan, sekarang kan tanggal 15 jadi masih ada 15 hari lagi. Betul. Nah, yang kedua, keterlambatan pembayaran dan atau penyetoran pajak penghasilan pasal 29 orang pribadi untuk tahun pajak 2025 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi sama Kak, ini tanggal jatuh tempo pembayaran juga sebenarnya adalah paling lambat tanggal 31 Maret, tapi direlaksasi juga sampai dengan 1 bulan yaitu 30 April 2026 juga. Kemudian yang ketiga, kekurangan pembayaran dan atau penyetoran pajak penghasilan pasal 29 atas SPT tahunan PPH orang pribadi tahun pajak 2025 yang diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan sepanjang pembayaran dan atau penyetoran tersebut dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Sama 1 bulan juga paling lambat. 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Jadi sampai dengan tanggal 30 April juga. Jadi untuk Anda nih pendengar yang mungkin kemarin belum sempat lapor pajak terus merasa bahwa kayak hopeless, jangan khawatir, sampai tanggal 30 April jadi Anda masih diberikan waktu relaksasi namanya. Jadi di sana Anda udah punya kesempatan tambahan lain, paling tidak masih ada 15 hari untuk bisa melaporkan hal itu agar bebas dari
sanksi Betul. tadi. Karena kalau enggak ya kena sanksi lagi gitu. Baru kita mulai udah ada yang nelpon ya. Sabar. Memang Kak Ata begitu, memang aura-auranya itu ini ya. Buat ditelepon ya. Iya, teleponnya bertanya ya, jangan yang lain-lain ya. Boleh angkat telepon? Boleh. Oke, silakan. kita coba angkat telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Sewang di Makassar. Ah, Pak Sewang di Makassar. Iya, silakan pertanyaannya Pak Sewang. Ini ada permasalahan masalah PBB. Oh, PBB, oke. Iya. Itu saya punya tempat. Saya jual separuh kepada orang lain. Separuh ya, oke. Iya, separuh. Iya. Dulu-dulunya dia mau sepakat untuk sama-sama membayar. Tapi sekarang dia tidak mau membayar lagi. Oke. Ya, inilah sampai sudah berapa tahun ini tidak dibayar PBB-nya. Waduh. Jalan keluarnya itu bagaimana? Oke. Iya, karena dia tidak mau membayar lagi sekarang. Karena dia tidak pernah juga bagaimana itu PBB tidak pernah. Oke. Kita juga mengajak bicara juga tidak pernah juga dia perlihatkan dirinya secara bertetangga. Baik begitu Pak Sewang. Iya. Baik, Jadi baik. kan, apalagi dia punya rumah tingkat 3. Waduh. Punya mobil, pagar besi. Dia ambil lagi jalur jalanan, dia jadikan rumah lagi itu. Jadi dia lalu sekali begitu. Iya. Saya punya rumah kayu biasa nih. Wilayahnya ini di Makassar ya berarti Pak Sewang ya? Iya, Makassar ini. Oke, baik Pak Sewang. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Sewang pertanyaannya. Terima kasih Irsan. Saya selalu lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan untung tadi udah briefing di awal ya, agak dar-der-dor memang ya. Iya. Nah, ini tadi masalahnya PBB. Nah, ini ada yang mungkin bisa dibantu jawab. Mungkin kali ya deh. Boleh. Oke. Kak Irsan ya, tadi Pak Sewang, halo. Iya. Jadi tadi pertanyaannya terkait PBB ya. Pajak bumi bangunan pajak ya? bumi bangunan. Betul bahwa pajak bumi bangunan memang masih ada yang ranahnya masuk ke kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak, tapi itu untuk PBB P3 yang perkebunan. Oke. Jadi kalau untuk perkotaan dan pedesaan yang sepertinya yang dibahas tadi adalah PBB terkait rumahnya ya, berarti terkait betul. perkotaan dan pedesaan. Itu ranahnya adanya di pemerintah kota setempat. Oke. Iya, jadi kalau tadi objeknya adanya di Makassar ya, betul. nanti boleh di Pak Sewang ke koordinasi atau confirm ke Dispendanya ya. Nanti mungkin bisa dikonsultasikan seperti apa untuk penanganannya dengan tetangganya tadi. Nah, begitu. Ya, apakah perlu pemecahan atau bagaimana? Nanti dikonfirm ke Dispenda setempat. Baik begitu Pak Sewang ya. Nah, jadi untuk PBB itu dihandle sama pemerintah kota. Betul. Karena di Kota Makassar berarti nanti kita konfirmasinya di pemerintah Kota Makassar. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab sama di sana nanti. Betul. Memang ada PBB di perpajakan juga, tapi konsepnya beda. Iya. Betul. Jadi gitu ya. Oke deh. Makasih banyak lah Kalia ya. Untung udah briefing dari awal, untung. Jadi kalian udah sigap banget pertanyaannya ya. Baik pendengar Pos 1, untuk Anda yang mau bertanya juga boleh di 0821 3333 9440. Udah ada yang lewat. Ada telepon lagi boleh ingat? Boleh. Iya. Langsung tarik nafas dulu kalian. Boleh. Ya oke deh. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, halo. Halo. Salam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ridwan di Pangkep. Oke, Bang Ridwan di Pangkep. Ada pertanyaan apa nih yang ingin disampaikan? Silakan Bang Ridwan. Kan ini mahasiswa yang belum berpengalaman berpenghasilan tetap. Iya. Apakah tetap wajib melaporkan SPT tahunan dan bagaimana mekanisme relaksasinya? Oke. Itu aja ya Bang Ridwan ya? Iya, Oke. iya Kak. Iya, terima kasih banyak. Ridwan di Pangkep, menarik nih.
Benar. Mahasiswa. Nah ini benar, karena kan mahasiswa zaman sekarang mungkin nggak kayak zaman-zamannya kita, mungkin benar-benar kuliah. Mereka udah tahu ada job-job di luar, dapat misalnya ikut nge-MC dan sebagainya. Kayaknya pengalaman ke Atta nih kayaknya. Zaman kuliah kayaknya udah banyak jobnya beliau nih ya. Nah itu gimana? Apakah mereka wajib pajak juga? Kan kalau sekarang kan yang punya KTP udah harus wajib pajak. Kalau setahu saya ya, ini boleh diluruskan nanti. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang udah punya KTP, terus juga udah punya job, udah dapat penghasilan juga, apakah mereka tetap wajib pajak juga? Kalau wajib karena baru tahu, relaksasinya seperti apa? Oke, saya mungkin jawab dulu, nanti boleh tambahin. Boleh ke kita ya. Tadi Bang Ridwan ya, Pangkep. Halo Pangkep. Nah, untuk pertanyaan yang sama mungkin, dan ini mungkin banyak ditanyakan juga oleh mahasiswa yang lain yang punya job site ya. Iya benar. Jadi untuk para mahasiswa yang punya pekerjaan tapi belum sebagai pegawai tetap, tadi saya luruskan dulu nih. Boleh. Tadi bahwa semua yang punya KTP, punya nomor induk KTP itu adalah wajib pajak. Jadi itu karena kan santer ya beberapa bulan yang lalu. Betul. Karena memang sekarang untuk nomor NPWP, nomor pokok wajib pajak itu sama dengan nomor induk kependudukan. Betul. Iya ya. Jadi orang pribadi untuk wajib pajak orang pribadi memang nomor KTP itu adalah nomor NPWP juga. Namun tidak semua kawan pajak ya dan teman-teman semua, tidak semua NIK itu langsung serta-merta jadi nomor pokok wajib pajak. Itu harus diregistrasi dulu, diaktifasi dulu. Sistem kita namanya sistem Cortex ya sekarang. Diaktifasi dulu sebagai NPWP di sistem Cortex, barulah sah sebagai wajib pajak untuk NIK tersebut. Nah, terkait tadi pertanyaannya Ridwan ya, Bang Ridwan, bahwa apakah saya nih mahasiswa sudah punya pekerjaan tapi penghasilan saya belum tetap? Sudahkah saya harus lapor SPT tahunan tadi ya, SPT tahunan? Nah, pertanyaan pertama perlu dikonfirm dulu nih ke Mas Ridwan ya, ke Bang Ridwan tadi, apakah sudah punya NPWP? Apakah NIK-nya, nomor KTP-nya itu sudah teraktivasi sebagai NPWP? Kalau sudah teraktivasi, itu perlu dicek statusnya aktif kah atau non aktif. Kalau statusnya aktif, ya wajib lapor. Kemudian dicek lagi apakah penghasilannya itu di bawah PTKP atau sudah di atas PTKP. Nah, PTKP itu perlu saya sebutkan kepanjangannya ya. Boleh. Penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak. Iya, jadi di sistem kita, jadi sistem perpajakan Indonesia itu ada istilah PTKP yang ditetapkan oleh pemerintah, ada batasan penghasilan tidak kena pajak. Jadi tidak semua penghasilan itu serta-merta dikenakan pajak. Ada batasannya. Jadi untuk satu orang itu yang belum ada tanggungan itu 54 juta setahun ya. 54 juta setahun, setiap tambahan tanggungan itu nambah 4.500.000 setahun. Nah, kalau masih single, mahasiswa belum ada tanggungan tapi dia sudah ber-NPWP, dia batasannya berarti 54 juta setahun. Kalau penghasilannya belum sampai situ berarti dia belum kena pajak. Tapi tetap harus dilaporkan. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK 81 ya, dijelaskan bahwa tidak wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. Namun tetap kami sarankan kalau statusnya memang aktif, dia tetap bisa melaporkan SPT tahunan dengan status nihil. Karena kan terkadang wajib pajak tuh meskipun kita sudah state bahwa ini penghasilannya di bawah PTKP nih, sebenarnya kan secara regulasi tidak diwajibkan, tidak perlu. Namun mereka tetap, saya butuh nih dicari sama kantor bukti pelaporannya. Nah, nggak apa-apa, dilapor aja. Tapi memang statusnya akan nihil karena kan masih di bawah PTKP juga. Ada yang bisa ditambahkan kata? Tadi sudah dijelaskan sama Kak Lia ya terkait kalau misalnya NPWP-nya berstatus aktif, berarti kan wajib lapor walaupun penghasilannya mungkin masih di bawah PTKP. Nah, kalau misalnya untuk memastikan bahwa wajib pajak ini atau si mahasiswa ini tidak perlu lagi untuk melaporkan SPT-nya, ya berarti dia bisa mengajukan yang tadinya mungkin NPWP-nya statusnya aktif, dia bisa mengajukan permohonan untuk diubah statusnya menjadi nonaktif. Boleh seperti itu ya. Kalau memang ternyata tidak selalu di bawah itu. Di bawah PTKP. Begitu. Bisa seperti karena memang
seperti zaman-zaman kuliah dulu kan biasa banyak kita nge-MC dan sebagainya. Ya berapa sih hasilnya? Tapi kan namanya kita kerjasama dengan IO dan sebagainya selalu dimintain NPWP kan, karena mungkin buat mereka lapor. Jadi mau nggak mau kadang teman-teman mahasiswa ya buat, karena ini persyaratan administrasi biar cair nih fee-nya nih, ikut-ikut IO dan sebagainya. Tapi selama itu tidak melewati PTKP, jadi sebenarnya aman-aman aja. Iya, tapi lebih aman lagi seperti mengajukan proses nonaktif aja. Nonaktif aja. Jadi NPWP-nya tetap ada, namun dengan status nonaktif. Oh, oke. Ada telepon lagi. Boleh. Pertanyaan kita belum habis. Kan udah aku bilang ya, biasanya akan banyak. Boleh kita mau ini atau mau angkat telepon dulu? Nggak apa-apa sih, angkat sekali. Kita angkat telepon. Oh iya, oke deh kalau gitu. Saya coba angkat telepon dulu. Iya, sabar pelan-pelan ya. Saya angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan saudara Faidil di Makassar. Baik, Faidil di Makassar. Ada yang bisa ditanyakan nih Bang Faidil? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya izin bertanya, kan kita sebagai mahasiswa yang belum berpenghasilan tetap itu apakah tetap wajib melaporkan SPT tahunan dan bagaimana mekanisme relaksasinya Kak? Demikian dari pertanyaan saya. Oh oke, mirip sama yang tadi. Baik. Oke kalau gitu. Itu aja Bang Faidil? Iya, hanya itu Kak. Baik, terima kasih banyak Bang Faidil. Terima kasih kembali Kak. Oke. Langsung terpanggil. Memang kalau mahasiswa gitu ya, satu yang singgung pokoknya tadi gimana mahasiswa juga memang wajib pajak juga ya. Mungkin apalagi semester akhir ya. Udah 2 bulan lebih, itu udah mungkin persiapan untuk kerja dan sebagainya. Wajib juga nggak sih memang SPT tahunan walaupun mungkin belum punya penghasilan? Iya, seperti yang tadi kami sampaikan ya, Edson ya, bahwa SPT tahunan itu kan sebenarnya kewajiban bagi warga negara yang sudah berstatus wajib pajak. Oke. Nah, kalau memang Bang Faidil tadi sudah berstatus sebagai wajib pajak, sudah teraktivasi NIK-nya sebagai wajib pajak. Nah, silahkan dilapor SPT tahunnya, wajib lapor SPT tahunan. Nah, untuk tadi mekanismenya yang ditanyakan. Kalau mekanismenya nanti saya jelaskan caranya di penjelasan berikutnya. Namun yang paling penting adalah tadi pembahasan relaksasi ya. Untuk SPT tahunan 2025-nya itu masih bisa dilaporkan sampai dengan akhir April ini. Jadi disimak lagi penjelasan kami sampai akhir untuk tata caranya ya, Bang Ridwan dan Faidil. Oke deh. Kita lanjut. Ternyata ada NPPN ya. Ada norma penyampaian norma perhitungan atau NPPN itu bagi para pekerja bebas seperti dokter, notaris dan jangan lain-lain. Ini apakah akan dapat relaksasi juga atau tidak? Tapi sebelum itu mungkin boleh dijelasin NPPN itu apa? Terus siapa aja sih yang kena NPPN itu kali ya? Oke, makasih Kak Resan ya dan teman-teman semuanya. Tadi kita sudah bahas nih mahasiswa ya. Kalau mahasiswa itu umumnya pekerjaannya memang dia pegawai tidak tetap ya. Nah, kalau NPPN ini penggunaannya dia lebih ke pekerja bebas dalam notabene pekerjaan bebas ini sesuai dengan yang ditetapkan di peraturan perpajakan. Nah, seperti apa pekerjaan bebas itu lebih ke pekerjaan profesi sih. Jadi seperti dokter, notaris, kemudian jasa makelar ya. Nah, seperti itu bentuk-bentuk pekerjaan bebas. Di mana NPPN ini adalah kepanjangannya norma penghitungan ya, neto, norma penghitungan neto. Jadi ini adalah tools yang diberikan dari Direktorat Jenderal Pajak kepada para wajib pajak orang pribadi untuk menghitung penghasilan netonya tanpa harus membuat pembukuan. Pembukuan kan agak ribet ya. Bener, nggak tahu lagi kita ya. Dan kita mikirnya kalau bikin pembukuan itu lebih ke perusahaan. Bener. Banyak banget komponen-komponen yang harus dicatat gitu kan. Bener. Nah, NPPN ini lebih singkat, lebih ringkas karena cuma ngasih bentuk persenannya aja. Angka persen itu dikali dengan penghasilan brutonya dapatlah netonya yang diakui secara fiskal seperti itu. Nah jadi gitu. Jadi gimana akhirnya? Apakah kalau kita ngomong industri kreatif ini lagi sempat rame juga kemarin nih sempat tentang. Nah ini kan banyak nih teman-teman mahasiswa juga mungkin nyambi banyak ya project-project di luar mungkin buat video juga konten dan sebagainya. Kalau kita hitung tentang
PTKP-nya itu kan cukup tinggi ya, apalagi misalnya dia mengambil proyek yang kerjasama dengan pemerintah atau kerjasama dengan pihak swasta dan juga lainnya. Nah itu hitung-hitungannya gimana dong? Okay. Contoh nih Irsan, kebetulan konten kreator kan lagi agak tinggi ya rate-nya ya zaman-zaman sekarang. Terus sudah banyak nih kerjasama gitu. Tapi memang ya secara pekerjaan ini masih pekerjaan sampingan aja, belum punya pekerjaan tetap dan sebagainya. Tapi kalau secara penghasilan mungkin bisa di atas dari PTKP nih dalam setahun. Nah itu seperti apa akhirnya? Kalau konten kreator sendiri itu masuk ke pekerjaan bebas ya, dia jasa pekerjaan bebas. Jadi sebenarnya perlu dia buat ngambil NPPN supaya tidak semua dari penghasilannya dia, kerjasama nih sama orang minta dibuatin jasa konten untuk iklan misalnya. Iya benar kan sering seperti itu. Gitu kan, dipotong PPh-nya nih dengan dari si lawan transaksinya. Benar ya benar, persis kok tahu banget sih. Nah nanti kalau tidak ada NPPN ini, seluruh penghasilan yang tercantum di bukti potong tersebut itu akan diklaim sebagai penghasilan neto yang jadi dasar penentuan pajaknya berapa. Nah kalau ada NPPN ini itu kan bisa berapa persen bagian dari bruto itu yang jadi dasar penghitungan pajak atau netonya. Termasuk berarti saya ambil contoh Irsan lagi deh, karena saya yakin mungkin banyak seperti Irsan atau mungkin Kak Ata juga. Contoh kan kita banyak banget sekarang walaupun mungkin ASN tapi punya pekerjaan lainnya, mungkin ada makeup artist lah, ada yang nyanyi, MC dan sebagainya. Itu kan pekerjaan bebas yang kadang sebulan nggak ada sih ya, kalau lagi ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya nggak apa-apa juga gitu. Nah itu gimana melaporkan hal-hal yang seperti itu Kak? Itu masuk di situ atau beda? Iya, dilaporkan semua di SPT tahunan. Jadi di SPT tahunan itu wadah untuk melaporkan seluruh penghasilannya, baik dari pekerjaan. Jadi sumber penghasilan kita itu ada yang dari pekerjaan, ada dari kegiatan usaha, ada dari pekerjaan bebas. Nah semua terangkum di SPT tahunan ini. Baik. Nah kalau misalnya kayak tadi case-nya PNS juga, tapi dia punya pekerjaan lain juga, atau bahkan mungkin punya dagang-dagangan juga. Iya benar, kan banyak yang kayak gitu. Nah itu dalam satu SPT, tapi tempat-tempat lapornya, pos-pos untuk melaporkan penghasilannya itu beda-beda. Seperti itu. Nanti mungkin kita bisa lihat dulu ya, bahas dulu tampilan SPT tahunan itu seperti apa, baru kita punya gambaran seperti itu. Waduh banyak nih. Kayaknya boleh request tambah jam nggak sih? Kayaknya banyak nih pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, saya pertanyaan berikutnya nih pendengar tentang sistem penyampaian pemberitahuan penggunaan norma tadi nih ya yang NPPN ya. NPPN itu seperti apa? Yang NPPN itu saya jelasin dulu tambahannya. Boleh. Bahwa NPPN itu tidak direlaksasi ya. Jadi untuk NPPN itu pelaksanaan kewajibannya berbeda dengan SPT tahunan. Yang tercantum di ketentuannya yang direlaksasi hanya SPT tahunannya. Sementara untuk ngambil NPPN-nya tidak direlaksasi. Aduh. Jadi untuk yang tahun pajak 2025 sebenarnya sudah dapat perpanjangan ya Tak ya? Betul, udah setahun. Harusnya kan ngambil untuk mengajukan permohonan atau pemberitahuan NPPN itu paling lambat di akhir bulan ketiga ya di tahun pajak terkait berjalan. Jadi misal untuk mau dipakai untuk ngitung penghasilan 2025 paling lambat 31 Maret 2025. Betul. Nah kemarin karena Kortex baru diperpanjanglah sampai 31 Maret 2026. Nah sekarang udah nggak bisa lagi buat ngajuin. Gitu. Jadi untuk yang 2026 juga udah lewat juga ya. Sudah di 31 Maret 2026. Seperti itu Kak. Seperti itu. Baik deh gitu ya. Nah baik pendengar, ini masih banyak nih. Saya ke Kata lagi. Nah Kata ini sepertinya masih tentang NPPN lagi nih. Sistem penyampaian pemberitahuan penggunaan norma atau NPPN itu bukan lagi atau DJP online. Itu tetap Kortex DJP-nya. Ini bisa dijelaskan sebenarnya maksudnya itu seperti apa? Apakah berbeda atau gimana caranya? Iya, sama seperti sistem perpajakan kita kan udah baru ya Kak Irsan ya. Dari DJP online dulunya, sekarang kita ke Kortex. Jadi untuk NPPN-nya pun itu juga sudah dilaksanakan di Kortex. Tadi seperti Kak Lia bilang ya, walaupun sudah tidak direlaksasi, jadi tidak ada perpanjangan ya, tidak ada relaksasi, tapi tetap saya jelaskan alurnya untuk melakukan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan atau neto ini atau NPPN ini. Jadi bagi kawan pajak pendengar
Kalau misalnya sudah punya nih akun Cortex, akun Cortex silahkan login aja ke akun Cortexnya, kemudian nanti ke bagian layanan administrasi. Di situ ada pengajuan permohonan, pilih untuk kode AS04 atau permohonan permohonan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan neto. Nanti langsung ke alur kasus, kemudian pilih tahun pajak yang diinginkan untuk diberitahukan norma penghitungannya, kemudian lanjut proses sampai nanti next aja sampai tergenerate oleh sistem seperti itu. Cukup mudah sebenarnya. Berarti tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di sistem aja. Oke, tapi memang butuh effort memang ya, butuh effort memang. Tapi kalau udah tahu sekali, saya yakin mungkin udah lincah deh. Betul. Apalagi zaman sekarang udah sistem online semuanya, jadi walaupun di rumah udah bisa juga. Nggak harus kayak zaman dulu ucuk-ucuk mungkin harus melapor ke kantor pajak dan sebagainya. Antri pula lagi ya. Belum lagi nanti ada selisih dan sebagainya, itu biasanya cukup ribet lagi tuh pendengar tuh. Tapi kalau ngomong-ngomong seputar tentang langkah-langkah yang sudah dijelasin juga, ternyata nih pendengar ada ketentuan terkait relaksasi juga. Ternyata ada langkah dari ketentuan terkait relaksasi juga yang akan kita bahas nih terkait bagaimana tata cara penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi. Kalia, boleh dibantu. Baik, ini menjawab juga pertanyaan 2 penelpon tadi ya. Adik-adik mahasiswa tadi yang antusias banget ya. Kalau misalnya memang mau lapor nih SPT tahunannya ya, Irsan. Siapa ya tadi ya? Ridwan dan juga Faidil. Nah, kalau mau lapor nih SPT tahunannya, pertama pastikan dulu sudah punya akun Cortex. Karena lapornya untuk 2025 sudah pakai Cortex. Dulu kan DJP online, sekarang udah pakai Cortex. Pastikan sudah punya akun. Kalau belum punya akun, kita nggak bahas di sini soalnya, langsung aja ke kantor pajak terdekat buat dibantu ya. Kemudian kalau sudah punya akun Cortex, yang kedua yang harus dipastikan sudah punya kode otorisasi DJP. Atau kata lainnya adalah digital certificate ya, KODJP sekarang bahasanya. Nah, itu ngambilnya di mana? Di akun Cortex-nya juga. Tidak perlu ke kantor pajak sebenarnya ya. Di akun Cortex langsung ngambil kode otorisasi DJP. Gunanya apa? Ini ganti tanda tangan elektronik pada saat nanti akan submit SPT-nya. Nah, ya, bentuknya juga kode seperti password ya. Jadi dibuat sendiri oleh wajib pajak. Nah, kemudian setelah memiliki akun Cortex, sudah punya tanda tangan elektronik, silahkan membuat rumah konsep SPT-nya. Rumah konsep SPT-nya dibuatnya dari bagian surat pemberitahuan ya. Jadi di akun Cortex-nya ada bagian surat pemberitahuan, cukup diklik di bagian itu surat pemberitahuan, kemudian memilih buat konsep, pilihlah PPH orang pribadi, kemudian nanti dilanjutkan aja prosesnya, pilih tahun pajak, kemudian periodenya Januari sampai Desember 2025. Kayaknya pilihannya di situ cuma satu deh. Januari sampai Desember 2025. Karena tahun-tahun yang lain tidak dibuat di Cortex. Benar. Seperti itu. Kemudian nanti sudah jadi nih rumahnya, itu baru rumahnya yang jadi ya. Untuk melengkapi ada tanda pensil, silahkan diklik tanda pensilnya. Kemudian tampillah SPT-nya. Nah, untuk SPT-nya ini default yang muncul itu induk dulu dan lampiran L1. Ya, jadi cuma 2 tabnya, induk dan L1. Nah, untuk induk itu ya, para pendengar Pro 1 ya dan kawan pajak yang sedang live, untuk induk itu sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan induk SPT yang kalau kawan pajak udah pernah lapor SPT sebelum-sebelumnya, isi-isinya nggak jauh beda Kak Irsan ya. Jadi ada headernya, ada identitas wajib pajak, ada ikhtisar penghasilan netonya. Penghasilan netonya ini sumbernya dari mana-mana saja. Apakah dari pekerjaan, apakah dari penghasilan dari pekerjaan bebasnya atau dari kegiatan usahanya. Nah, itu ikhtisar penghasilan neto. Kemudian dari ikhtisar penghasilan neto muncullah bagian penghitungan pajaknya. Dari bagian penghitungan pajak nanti ada lagi kredit pajak atau yang bisa mengurangi PPh terutangnya. Kemudian muncullah hasilnya, apakah dia kurang bayar atau dia lebih bayar atau SPT-nya ini nihil. Nah, yang berbeda kemudian di bagian pembetulan. Jadi para kawan pajak, yang berbeda dari SPT ini dengan SPT sistem lama atau legacy, itu adanya bagian pembetulan. Kenapa berbeda? Kalau di SPT yang sebelumnya masih sistem lama DJP online, itu tidak menggunakan sistem delta pada saat pelaporannya. Jadi tidak ada sistem delta. Pada saat kawan pajak membetulkan SPT tahunan, kalau sistem yang lama nih, dibetulkan SPT tahunannya itu mereplace, jadinya kan
tidak perlu lagi melihat nilai di SPT normal. Sementara untuk SPT di Kortex ini itu menganut sistem delta. Jadi pada saat kawan pajak melakukan pembetulan SPT akan muncul nilai selisih delta efek dari melakukan pembetulan SPT. Jadi ini perlu diperhatikan oleh para kawan pajak pada saat akan melakukan submit SPT-nya. Nah, kemudian di bagian akhir tentu saja ada pernyataan. Ada kalau misalnya pakai pembukuan diminta upload pembukuannya, jika tidak ya bisa lanjut sampai pernyataan, kemudian klik bayar dan lapor untuk mengakhiri proses pelaporan SPT. Nah gitu ya pendengar. Nah sempat santer juga nih katanya banyak pertanyaan-pertanyaan di Kortex yang agak susah dipahami. Oke. Yang apakah Anda pernah menerima bayar? Kan memang bahasanya agak ini ya. Iya, kan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan ya. Saya pernah lihat beberapa ini konten-konten ini banyak yang mengeluh karena bahasanya kurang awam, terus agak bisa dipahami. Ini mungkin boleh dibantu sekalian mungkin diluruskan nih kali ya, atau Kak Atta. Aku dulu, Atta. Oke. Kak Irsan ya, bisa dipahami. Semua sesuatu yang baru tidak mudah untuk langsung diterima ya. Benar. Para kawan pajak ya. Dari yang semula mungkin sudah akrab sekali untuk SPT DJP online tiba-tiba diubah dengan sistem Kortex ini, dan kemudian memang tampilan SPT di induk SPT Kortex itu bentuknya pertanyaan-pertanyaan yang kalau sekilas melihat lumayan banyak. Emang banyak sih. Boleh saya luruskan bahwa sebenarnya pertanyaannya itu hanya terkait kondisi para kawan pajak atau para pendengar sendiri. Jadi silahkan dibaca satu persatu. Sebenarnya dia menanyakan di SPT itu hanya menanyakan kalau di bagian penghasilan dia nanya sumber penghasilan kamu dari mana sih? Apakah kamu dari pekerjaan di kantor atau kamu punya kegiatan usaha atau kamu tuh pekerjaannya pekerjaan profesi pekerjaan bebas. Nah sebenarnya sederhananya seperti itu. Mungkin lebih perlu disederhanakan dari sisi kawan pajak ya, silakan dibahasakan. Kalau misalnya ada yang bingung dengan ini maksudnya apa sih, silakan di setiap KPP ada disediakan helpdesk yang diampu oleh kami nih para penyuluh pajak. Di semua KPP ada, jadi silahkan ditanyakan. Kita juga ada layanan WA ya, kalau misalnya nggak sempat datang hanya untuk menanyakan ini maksud pertanyaannya apa. Silakan ditanyakan. Jadi begitu. Jadi udah welcome banget ternyata ini ya teman-teman pajak ya. Pekerjaan Kak Atta berarti jawabin pertanyaan-pertanyaan itu. Iya. Salah satunya. Salah satunya. Pantas siap banget ya, luar biasa. Nah, apakah suami dan juga istri yang sama-sama memiliki NPWP ini harus melaporkan masing-masing SPT-nya nih Kak? Apakah mungkin sistem Kortex mengkoordinir penghitungannya? Lalu bagaimana dengan suami istri yang akan gabung NPWP dengan suaminya? Sama-sama kerja misalnya. Kalau pekerjaan kan otomatis harus punya NPWP pekerja sekarang. Suami istri nih, nah ini gimana? Apakah masing-masing harus melaporkan atau ada aturan-aturan sendiri? Kak Atta boleh dibantu nggak nih Kak Atta? Baik, sebenarnya kan untuk ketentuan perpajakan di Indonesia kita mengenal satu kesatuan ekonomis ya. Jadi cuman kepala keluarga aja seharusnya yang melaporkan SPT. Jadi semuanya digabung di situ, penghasilan dia sebagai kepala keluarga, kemudian penghasilan istrinya atau pasangannya seperti itu ya. Namun di sistem Kortex juga memungkinkan adanya mengakomodasi adanya penghitungan dan pelaporan SPT tahunan bagi suami istri yang memang memilih terpisah atau pisah harta kewajiban perpajakannya. Nanti ya betul Kak. Jadi nanti kalau misalnya dimungkinkan seperti itu atau memang wajib pajaknya menginginkan seperti itu, nanti tinggal pilih nanti pada saat mengisi SPT tahunannya di induk di poin 7-nya di bagian identitas itu akan diminta memilih status perpajakan suami istri. Jika misalnya memilih PH atau pisah harta ataupun MT memilih terpisah, nanti akan muncul lampiran L4 gitu ya Kak. Di situ akan untuk hitungan proporsional penghasilan. Jadi ada hitungan PPH untuk istri dan PPH untuk suami seperti itu. Jadi walaupun itu terpisah,
Sebenarnya penghasilannya nanti digabung, kemudian nanti akan dihitung proporsionalnya. Suami berapa PPh-nya, kemudian istri berapa, dan tentunya SPT tahunannya tidak akan berstatus nihil. Pasti dia akan kurang bayar atau lebih bayar. Itu kalau misalnya dia memang memilih MT, memilih terpisah atau pisah harta atau terpisah seperti itu. Namun kalau misalnya terkait dengan jika ingin digabung, karena itu memang yang paling benar ya, digabung aja ke suami. Jadi apalagi jika misalnya istrinya ini pekerjaannya dari satu pemberi kerja aja, nanti di SPT tahunannya si suami, nanti penghasilan istrinya itu cukup dilaporkan di penghasilan final aja. Jadi kemungkinan kalau misalnya suaminya ini karyawan, kemudian istrinya juga karyawan dari satu pemberi kerja, kemungkinan SPT-nya akan berstatus nihil. Seperti itu. Betul. Nanti kalau misalnya cara menggabungnya juga cukup mudah sebenarnya Kak. Jadi cukup input aja NIK istrinya di bagian daftar unit keluarga si suami. Kemudian di akun istrinya silahkan dilanjutkan prosesnya, diajukan untuk melakukan penonaktifan seperti itu. Status NPWP si istrinya di nonaktifkan, otomatis nanti masuk ke dalam nanti konteks suami. Cukup suami aja yang melapor. Jadi seperti itu. Berarti lebih simpel dong kalau misalnya digabung ya. Itu yang lebih kita sarankan sih sebenarnya. Yang pusing satu orang aja. Iya bener lagi ya. Jadi gini, kalau saya boleh nggak sih sebagai anak ikut di orang tua aja? Nggak ada tapi itu. Nggak ada tapi nggak boleh ya. Nggak boleh kayak gitu teman dengar. Nah kalian mungkin ada yang ingin ditambahkan nih Kak seputar tentang relaksasi nih. Iya baik. Para kawan pajak, saya cuma ngingetin lagi ya, para kawan pajak, para pendengar Pro 1 yang belum lapor SPT tahunan orang pribadinya, ayo jangan sampai lewat lagi dari 30 April 2026 karena ini udah direlaksasi ya, udah relaksasi sebulan, jangan sampai lewat lagi dari tanggal relaksasi tersebut. Kemudian reminder bahwa sebenarnya lampiran kalau dia penghasilannya dari karyawan itu sederhana sekali, cuman L1 saja, cuman satu lampiran aja yang dibenahi. Kecuali kalau memang pekerjaannya pekerjaan bebas, akan ada lampiran tambahan L3 ya. Kemudian kalau dia ada penghasilan final, misal ada penjualan rumah atau sewa rumah, itu kan final ya. Nah itu nambah ke L2. Jadi silahkan dilengkapi, mulai dilapor SPT tahunannya. Kami sangat memahami ya, kami sangat memahami bahwa sesuatu yang baru itu tidak akan mudah terbiasa untuk kita terima ya. Betul ya Kak Irsan ya? Setuju banget. Namun saya selalu menyampaikan dan selalu tertarik dengan sebuah quote yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk bisa terjun, untuk bisa menikmati perubahan itu adalah terjun langsung di dalamnya dan ikut menari bersama perubahan itu. Nah gitu, mau gak mau harus terlibat. Betul. Biar dirasain. Mulailah buka akun Cortex-nya. Jangan denial hanya dengan melihat pertanyaan yang banyak. Kami selalu siap untuk membantu. Nah gitu, selalu siap untuk membantu. Nah Irsan ada pertanyaan pribadi. Gimana akhirnya kan Irsan beberapa kali juga memang harus menghandle acara di luar. Jadi bukan hanya sebagai karyawan tapi jual jasa tanda kutip di luar juga. Nah itu biasanya dari fee udah kepotong nih. Ada ya potong pajak sekian ya. Oh iya. Nah itu apakah udah aman nih kayak gitu? Karena saya pribadi mungkin atau mungkin teman-teman juga di luar sana kan saya yakin banyak yang seperti itu, yang memang fee-nya mungkin udah dipotong, katanya udah dipotong pajak dan sebagainya. Kita udah terima-terima aja karena memang namanya kita warga negara yang taat pajak. Jadi memang kalau bilang dipotong pajak, oke nggak apa-apa dipotong pajak. Nah tapi itu apakah benar-benar sudah terlapor? Terus nanti pada saat pas buat SPT nanti ada muncul lagi nih dan sebagainya, itu gimana sih nih Kak Lia? Saya boleh meluruskan ya. Boleh, statement bahwa telah dipotong pajak berarti telah melunasi pajak. Nah benar. Nah, ya itu mungkin boleh saya luruskan bahwa setelah dilakukan pemotongan pajak itu bukan berarti bahwa pajak terutang setahun untuk orang tersebut telah lunas. Untuk itulah SPT tahunan itu ada. Di situ adalah wadah untuk merekapitulasi semuanya, bukti potong baik dari status dia sebagai karyawan, juga kalau dia dapat bukti potong dari tempat-tempat lain. Digabungkan menjadi satu, nanti dilihat apakah memang masih ada selisih yang harus dibayarkan di SPT tahunannya, ataukah memang sudah nihil, saling
sudah match hitungannya antara PPh terutang dengan PPh yang telah dipotong dari pemberi kerjanya. Oke. Seperti itu. Kalau misalnya tidak ada bukti potong, ini banyak banget nih kasus yang katanya dipotong pajak, tapi kita nggak pernah ini ya bukti pajak udah bukti potongnya ya, itu gimana? Banyak atau mungkin Kak Ata sama Kak Lia juga udah pernah mendapatkan hal yang demikian? Kalau terkait tidak dapat bukti potong dulu sebelum Cortex itu mungkin masih banyak sekali kasus yang seperti itu ya. Namun alhamdulillahnya Cortex mengakomodir ketika dari pihak yang memotong itu menyampaikan saya sudah buat bukti potong nih. Iya. Seharusnya sudah langsung masuk ke akun Cortexnya Kak Irsan. Oh begitu. Iya, karena kan masukin NIK kan. Iya. Ketika masukin NIK harusnya langsung masuk ke akun Cortex Kak Irsan. Kalaupun misalnya kan bisa ngecek di akun Cortex Kak Irsan sendiri ya di bagian dokumen, lihat tuh di situ akan masuk bisa diunduh. Bisa langsung diunduh. Ketika Kak Irsan sudah nyarik di bagian dokumen dan ternyata dari perusahaan tersebut tidak ada nih, aduh saya nggak nerima di bukti potong dari perusahaan ini, silahkan dikonfirm di akun Cortex saya nggak ada nih, mana buktinya kalau memang pernah menerbitkan bukti potong. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, Kak Ata sama seperti Kak Lia tadi ini ada tambahan nggak? Karena udah di ujung perjumpaan banget nih, udah mepet banget juga. Jadi yang nelpon atau yang WhatsApp mohon maaf ini udah nggak bisa Irsan sampaikan lagi ya. Terkait tentang implementasi ketentuan relaksasi nih Kak Ata, ada yang ingin dilengkapin lagi nggak? Silahkan. Iya, jadi senada dengan Kak Lia tadi, jadi tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya ya kawan pajak dan para pendengar Pro 1 karena sudah tadi dijelaskan juga sekarang sudah tanggal 15. Kak, tinggal 15 hari lagi sampai dengan tanggal 30 April 2026. Masih ada kesempatan sebenarnya untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya dalam waktu 15 hari ini untuk memanfaatkan relaksasi ini agar tidak kena denda Kak, seperti itu. Gitu tuh. Jadi jangan takut untuk melaporkan pajak Anda, terutama untuk Anda pajak orang pribadi. Jadi laporkan mumpung masih ada relaksasi sampai tanggal 30 April 2026 agar tidak kena denda. Aduh pusing Kak Irsan, nggak tahu nih pertanyaannya aneh-aneh. Irsan nggak tahu. Boleh langsung ada call center atau ini nggak sih yang mungkin bisa jika ada masyarakat yang ingin menanyakan seputar tentang pertanyaan dari Cortex yang mungkin agak sedikit membingungkan. Ada ya tak ya hotline-nya? Kalau untuk KPP Madya Makassar ada, kita ada WA helpdesk ya yang bisa diakses melalui WA ya secara online. Mungkin Ata bisa sebutin, aku nggak bawa handphone. boleh. Dibantu ya Kak Ata ya. Iya baik Kak. Jadi kita namanya Sipakainga Kak. Iya, keren WA-nya itu. WA untuk helpdesk KPP Madya secara online di nomor 0812 4240 0812. Oke, 0812 4240 0812. Betul sekali. Oke, ini WA Sipakainga dari KPP Madya Makassar. Oke, jadi semuanya yang di wilayah Kota Makassar kalau mau tanyanya ke sini. Boleh. Iya. Oke, jadi gitu pendengar ya. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mumpung masih ada 15 hari, panjang nih 15 hari. Satu hari kalau mau ke kutu-kutu ini Cortex insyaallah lancar Jin ya. Kalau insyaallah bisa. Kalau pusing ki kopi mami ke Ata kodong ya. Mana kopi saset. Begadang sama kan kutu-kutui begini-beginian. Bercanda ya mendengar. Kata makasih banyak udah sempat hadir. Kalian makasih banyak juga. Makasih Kak Irsan. Udah ternyata ada relaksasi ini sampai tanggal 30 April 2026. Terus juga Cortex ternyata tidak semudah itu. Karena sekarang kayaknya kalau dengar kata Cortex kayak langsung kayak momok ya, kayak aduh susah nih kayaknya nih. Ternyata jika Anda karyawan tadi di L1 aja udah cukup. Iya. Kalau misalnya ada tadi pembelian rumah dan sebagainya, ya itu baru ada di L2. Terus kalau ada nanti pekerjaan bebas dan sebagainya baru ada tambahan di L3-nya ya. Jadi tergantung jawabnya dia kan? Tergantung jawabnya. Nanti kalau nihil aman dan sebagainya ada laporan-laporannya, ada lebih bayar, ada kurang bayar. Kalau misalnya masih kurang paham, boleh tadi sekali lagi di call center Sipakainga di 0812 4240 0812. Jadi simpel banget, bagus banget lagi nomornya, mahal nih kayaknya nih. Baik, mendengar, kita udah harus pamit undur diri ke Ata kalian. Terima kasih banyak. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Makassar sore.